Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hewan invertebrata. Hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan invertebrata terdiri dari beberapa filum. Yang pertama ada filum Porifera. Porifera artinya hewan yang memiliki pori-pori pada seluruh tubuhnya. Jadi, tubuh hewan ini semuanya memiliki lubang-lubang kecil atau pori-pori. Nah, hewan ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu berbentuk spong. Spong itu biasa digunakan untuk alat pembersih. Nah, apabila kamu pernah melihat televisi, menonton film kartun SpongeBob, nah, SpongeBob itu merupakan contoh dari hewan porifera. Filum yang kedua dari invertebrata yaitu Coelenterata. Nah, Coelenterata ini memiliki ciri khusus yaitu rongga tubuhnya berfungsi sebagai usus atau untuk mencerna makanan. Coelenterata memiliki dua bentuk. Yang pertama bentuk polip. Bentuk polip yaitu bentuk seperti tabung. Bisa kita lihat pada gambar yang paling atas. Kemudian bentuk medusa. Bentuk medusa merupakan bentuk seperti payung. Nah, ubur-ubur merupakan contoh dari Coelenterata yang berbentuk seperti medusa. Filum berikutnya yaitu filum Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini yaitu cacing pipih. Platyhelminthes terdiri dari 3 kelas. Yang pertama ada kelas Turbellaria. Kelas Turbellaria ini dia bersifat tidak parasit. Contohnya Planaria. Planaria ini memiliki daya regenerasi yang tinggi. Artinya, bagian tubuh Planaria apabila terpisah bagian ekor dan kepala, maka bagian ekor itu mampu membentuk bagian kepala sehingga terbentuk individu yang baru. Kemudian bagian kepala tadi akan membentuk bagian tubuh lainnya sehingga terbentuk individu yang baru. Jadi, berapapun tubuh dari Planaria ini dipotong, maka potongan dari tubuhnya akan mampu membentuk individu baru sehingga Planaria disebut hewan yang memiliki daya regenerasi yang tinggi. Kemudian kelas yang kedua yaitu kelas Trematoda. Nah, kelas Trematoda ini contohnya yaitu cacing hati atau Fasciola hepatica. Nah, Fasciola hepatica ini dewasa pada hati domba. Pada daur hidup Fasciola hepatica, telur yang keluar bersama feses manusia itu akan mengalir ke perairan, kemudian telur itu akan menjadi larva Miracidium. Miracidium ini akan ditelan oleh siput atau kelas Limnea sp. Di dalam tubuh siput, Miracidium akan berkembang menjadi sporokista, kemudian redia, lalu serkaria. Serkaria dari tubuh siput akan dikeluarkan ke perairan sehingga serkaria ini akan menjadi metaserkaria. Metaserkaria akan berenang ke perairan kemudian melekat pada rumput sehingga rumput itu akan dimakan oleh domba. Nah, rumput yang telah terkontaminasi metaserkaria akan masuk ke dalam hati domba. Metaserkaria akan menjadi cacing hati dewasa. Kelas yang ketiga yaitu kelas Cestoda, yaitu cacing pita. Contohnya Taenia saginata itu ada pada tubuh sapi, sedangkan Taenia solium itu ada pada tubuh babi. Platyhelminthes ini bersifat merugikan, yaitu bersifat parasit, yaitu pada kelas Trematoda dan Cestoda. Sedangkan Turbellaria yaitu Planaria itu bersifat menguntungkan karena sebagai sumber makanan oleh ikan-ikan. Filum yang berikutnya yaitu Nemathelminthes. Nemathelminthes ini yaitu cacing gilik atau cacing berbentuk silindris. Contoh cacing Nemathelminthes yaitu cacing yang ada pada perut manusia. Jadi dia berbentuk seperti gelang. Cacing ini juga bersifat parasit dan merugikan inangnya atau di mana dia tempat hidupnya parasit pada hewan lain. Filum yang berikutnya yaitu filum Annelida. Annelida ini adalah cacing yang berbentuk anulus atau cincin. Artinya tubuhnya bersegmen-segmen seperti cincin. Nah, di sini ada beberapa jenis dari Annelida.
yaitu ada Polychaeta. Polychaeta itu apabila dalam sekujur tubuhnya terdapat rambut-rambut. Ada Oligochaeta seperti cacing tanah, itu memiliki rambut-rambut sedikit pada tubuhnya. Kemudian kelompok Hirudinea atau seperti lintah dan pacat itu adalah kelompok yang tidak memiliki rambut. Dan lintah dan pacat ini merupakan kelas Annelida yang bersifat parasit. Kemudian filum Mollusca. Mollusca ini adalah hewan yang bertubuh lunak. Nah, perhatikan gambar-gambar mollusca. Nah, ada beberapa jenis mollusca. Ada yang memiliki cangkang seperti tiram, kerang, siput, dan nautilus. Dan ada juga yang tidak memiliki cangkang seperti cumi, kemudian gurita, lalu sotong. Nah, kelompok gurita, sotong, dan cumi itu memiliki tentakel pada bagian kepalanya. Kelompok ini banyak keuntungannya bagi manusia seperti kerang penghasil mutiara, kemudian cumi-cumi, gurita, dan sotong itu sebagai sumber makanan bagi manusia. Film berikutnya yaitu film Arthropoda. Arthropoda artinya hewan berbuku-buku. Nah, itu ada beberapa gambar dari Arthropoda. Itu ada kelas krustase. Kelas krustase ini meliputi udang, kepiting, lobster. Kemudian kelas Myriapoda itu meliputi kelompok lipan, kemudian kelabang, kalajengking. Kemudian kelompok insekta yaitu kelompok serangga seperti kupu-kupu, nyamuk, lebah, belalang, dan sebagainya. Kemudian kelompok Selicerata itu kelompok laba-laba. Jenis Arthropoda ini adalah jenis hewan yang paling banyak ditemukan di dunia ini dan hampir di setiap negara terdapat jenis hewan Arthropoda. Nah, secara khusus hewan insekta atau serangga itu berada di setiap habitat. Yang terakhir ada filum Echinodermata. Filum Echinodermata ini adalah kelompok hewan yang memiliki duri pada setiap atau seluruh tubuhnya. Nah, Echinodermata ini berada di dasar laut, contohnya itu landak laut, kemudian ada bintang ular, kemudian ada bintang laut. Nah, itulah filum yang ada pada invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Demikian video kita kali ini. Terima kasih.